Kak Putri dan Kak Clara. Nah, Kak Clara, kira-kira adik-adiknya sudah siapkan semua untuk ibadah minggu hari ini gak ya? Pastinya dong, Kak. Oke, kalau semuanya sudah siap, sudah mempersiapkan Alkitabnya, sudah mandi, sudah pakaiannya rapi, Kak Putri mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak Clara? Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan, adik-adik harus bergerak. Kita olahraga dulu ya. 1, 2, 3. Saat teduh selesai. Adik-adik kita akan mulai dan masuk menghadap Allah. Kakak persilakan adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidik Ceria berapa, Kak Clara? 184, yang berjudul Bermacam-macam anak. Oke, kita mulai. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi adik-adik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke, terima kasih adik-adik, boleh dipersilakan dulu kembali. Kita masuk dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Jadi kalau adik-adiknya sudah mengalami atau melakukan perbuatan dosa ya, misalnya nakal sama adiknya, berantem sama adiknya, atau marah-marah sama mamanya, minta maaf sama Tuhan. Adik-adik akui dosanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi ini Bapak. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah online bersama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing, bersama dengan kakak-kakak lain kami di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkati kami selalu dimanapun kami berada Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan Yesus mau membimbing kami agar kami dapat melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran-Mu. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau tahu apa yang kami perbuat dari hari Senin sampai
sampai dengan hari ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan perbuatan baik dan terus melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami akan melakukan untuk beribadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan juga mau senantiasa berkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dengar doa dan seruan kami. Amin. Amin. Oke, kita akan merespon dengan pujian dari Kidung Ceria berapa Kak Clara? Nomor 176. Oke, yang berjudul Allah adalah Kasih. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Ezra. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya adik-adik. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ya adik-adik, kalau sudah ketemu biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami dapat fokus Tuhan, dan kiranya mampukan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita baca Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak mau kita bacanya bareng-bareng ya adik-adik? Oke, 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi adik-adik.
Tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Sekarang Kakak Popi punya gambar nih adik-adik. Coba adik-adik lihat. Ya adik-adik ada yang tahu nggak? Ini gambar tokoh Alkitab siapa ya? Betul sekali adik-adik, ini adalah gambar tokoh Alkitab Ezra. Sama seperti firman Tuhan pada minggu lalu, firman Tuhan hari ini juga akan bercerita tentang Ezra. Saat itu adik-adik, Ezra diutus oleh Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan Babel ke Yerusalem. Lalu adik-adik, tadi dalam pembacaan Alkitab kita, dikatakan bahwa Ezra ini mahir atau pintar adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Ezra ini mahir atau pintar dalam hal apa ya? Ezra mahir atau pintar dalam mengerti akan Taurat Tuhan adik-adik. Adik-adik tahu Taurat Tuhan? Pasti adik-adik pernah dengar nih Taurat Tuhan. Apa ya adik-adik artinya? Taurat Tuhan adalah perintah Tuhan adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok Ezra ini bisa mahir atau pintar dalam Taurat Tuhan? Ezra dapat mahir atau pintar dalam Taurat Tuhan karena Ezra ini rajin baca Alkitab dan Taurat Tuhan adik-adik. Ia membacanya dengan sungguh-sungguh dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia dapat mahir dan pintar dalam Taurat Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik. Tetapi tidak hanya membaca dan memahami firman Tuhan, Ezra juga mau nih adik-adik mengajarkan, memberitakan, dan terus mengajak seluruh bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ezra ingin agar bangsa Israel dapat mengenal Tuhan adik-adik. Sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu adik-adik sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sebagai petunjuk jalan kita adik-adik. Kita dapat mengetahui bagaimana kita bersikap yang baik, kita dapat mengetahui perintah Tuhan dalam kehidupan kita, itu semua dapat kita peroleh dari firman Tuhan adik-adik. Nah, sama seperti Ezra adik-adik, kita juga harus rajin adik-adik dalam membaca Alkitab, rajin dalam mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja, sekolah, dan bahkan sekolah minggu adik-adik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, juga mempunyai tugas nih adik-adik. Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gimana ya caranya kita untuk memberitakan firman Tuhan? Memberitakan firman Tuhan itu tidak hanya dengan melalui khotbah adik-adik, seperti yang dilakukan oleh ibu pendeta atau majelis. Kita dapat memberitakan firman dengan perbuatan kita adik-adik. Dengan perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang sesuai dengan firman atau perintah Tuhan adik-adik. Seperti dengan kita mau dengar-dengaran terhadap orang tua, mau menolong orang lain, mau berkata jujur, dan mengasihi semua orang, itu berarti kita sudah memberitakan firman Tuhan dengan perbuatan kita. Melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, kita dapat belajar dari Ezra adik-adik yang rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Terlebih, ia mau mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan kepada sesama. Jadi siapa yang mau seperti Ezra? Pasti semuanya mau ya adik-adik. Oke deh adik-adik, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria dari 206. Kita harus membawa berita.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari siapkan sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Kinasi. Kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta Kristi Tuhan sebagai Ketua Majelis Jemaat di gereja kami. Tuhan Yesus berkati dalam setiap pelayanan Ibu Pendeta, juga kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada Ibu Pendeta. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para majelis, pro kantor, multimedia, organis, dan semuanya Tuhan yang turut dalam pelayanan di gerejamu. Kiranya Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap pelekat yang ada di GPIB Kinasi, baik pelekat PT, GP, PKP, PKB, dan terkhusus untuk pelekat pelayanan anak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik layan pelekat PA Kinasi Tuhan dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan Tuhan agar mereka dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka Tuhan. Jadikanlah adik-adik layan pelekat PA Kinasi Tuhan menjadi terang dimanapun berada. Tuhan, begitu juga untuk kakak-kakak layan pelekat PA Kinasi Tuhan dalam segala aktivitas yang kami jalani Tuhan, baik dalam pekerjaan ataupun juga perkuliahan Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati negara kami ini agar dapat semakin maju lagi ke depannya Tuhan. Berkati agar kami dapat hidup damai Tuhan, saling menghargai tanpa membedakan suku, bangsa, agama Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan dalam menjalankan tugasnya agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus juga berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus juga kiranya berkati Tuhan virus corona Tuhan yang masih ada di negara kami Tuhan dan seluruh dunia. Kiranya Tuhan mau campur tangan Tuhan dan mau menghilangkan virus corona ini dari negara kami dan dunia ini Tuhan. Berkati para medis Tuhan sebagai garda utama, garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum Tuhan, berkati dokter yang menangani mereka Tuhan agar mereka dapat segera sembuh Tuhan dan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang yang sedang berulang tahun Tuhan, di penambahan usia 1 tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pribadi yang lebih dekat terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik harus siapkan Uang persembahannya Kak. Boleh nggak Kak Clara kita lecek-lecek uang persembahannya? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti harus rapi ya Kak Clara ya. Dilipat yang rapi, lalu ditaruh di kanan. Bukan tangan yang kiri, tapi tangan yang kanan. Oke, kita akan merespon untuk persembahan kita ini dari Kidung Ceria 256. Hidup kita yang benar.
kasih ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam warta PA. Masih ada warta PA sama seperti minggu kemarin ya Kak Clara ya. Kira-kira masih ingat gak adik-adik sama warta PA-nya nih? Kak Putri dan Kak Clara mau ingatin kembali nih warta PA-nya apa sih Kak? Warta PA-nya itu Kak, kita PLKPA Kinasi dan PT Kinasi akan bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Mau ngapain Kak? Kita mau tur Alkitab. Wah jalan-jalan dong. Enggak Kak, Oh nggak jalan-jalan. Terus kita mau tur Alkitabnya kemana Kak? di Museum Alkitab Oh, Kak. terus kalau nggak jalan-jalan berarti kita dengan cara apa nih Kak nih tur Alkitabnya? Seperti biasa Kak, kita pakai virtual secara Zoom. Oh, menggunakan Zoom ya Kak ya. Iya, Kak. Oke, berarti dari Lembaga Alkitab Indonesia kerjasama dengan PLKPA dan LKPP untuk mengadakan tur Alkitab ke Museum Alkitab. Wah hebat ya Kak ya. Shalom sahabat Alkitab. Museum Alkitab mengadakan virtual tour loh. Mau tahu gimana serunya? Yuk langsung aja segera daftarkan gereja, sekolah, dan komunitas kamu. Di nomor ini ya. Dan ini pilihan waktunya. Buruan, segera daftar. LAI Alkitab untuk semua. Nah, Kak Clara nih kalau mau daftar, kira-kira caranya gimana tuh Kak? Caranya Kak, hubungi kakak-kakak PLKPA Kak. Oh gitu, jadi langsung daftar aja ya ke kakak-kakak PA aja Iya, ya. benar. Oke, terus habis itu bisa nggak kita infoin ke grup orang tua? Bisa Oh, Kak. bisa. Selain grup orang tua, kita juga infoin dari Instagram Kak. Oh, Instagram PA ya. @PA_Kinasi, jangan lupa. Jangan lupa di-add juga ya. Jadi semua informasi-informasi tentang PA Kinasi ada di sana adik-adik. Jadi diulangi lagi, untuk yang mau daftar bisa hubungi kakak-kakak layan, kemudian bisa nanti kakak-kakak layan juga akan infokan ke grup orang tua dan atau adik-adik Instagram. dicek di Instagramnya PA. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Clara? 265. 265 yang berjudul Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemilang, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Coba lagi ya. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemilang, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Siapkan sikap yang baik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik, ibadah selesai. Sampai bertemu di ibadah online Pelkat Pelayanan Anak minggu depan.